Rumah sakit Dharma Wening dibangun sejak zaman kolonial, terkenal dengan arsitektur kunonya yang angker. Meskipun sebagian bangunannya sudah tak terpakai, lantai atas gedung utama tetap digunakan untuk rawat inap kelas 3. Banyak perawat baru yang mengeluh merasa diawasi saat berjaga malam. Tapi mereka selalu ditegur untuk tidak terlalu percaya mitos. Malam itu, Dina, perawat magang, ditugaskan untuk shift malam. Ia baru 2 hari bekerja. Sekitar pukul 1.20 dini hari, ia melihat data pasien untuk cek rutin. Di daftar pasien, kamar 308 kosong. Tidak ada pasien yang tercatat di sana. Namun, saat melewati lorong menuju toilet, Dina melihat samar cahaya dari kamar 308. Karena penasaran, ia mendekat. Kamar itu terbuka sedikit. Di dalam, tampak seorang wanita tua duduk di ranjang mengenakan baju pasien putih dengan rambut panjang terurai. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya Dina. Bingung karena kamar itu seharusnya kosong. Wanita itu hanya menoleh perlahan, matanya merah dan wajahnya pucat. Suaranya lirih, "Saya haus." Merasa iba, Dina langsung kembali ke ruang perawat untuk mengambil air minum. Tapi saat ia kembali ke kamar 308, kamar itu sudah gelap. Kosong. Tidak ada pasien, tidak ada ranjang. Hanya ruangan kosong dengan jendela yang setengah terbuka, dan hawa dingin menusuk tulang. Paginya, Dina melaporkan kejadian itu pada kepala perawat. Namun ia hanya ditatap tajam. "Sudah sering perawat baru halusinasi di kamar itu," ucap Bu Sri. "Tapi 10 tahun lalu memang ada pasien bernama Ibu Sari yang dirawat di 308. Dia meninggal karena lupa diberi minum oleh perawat malam. Setelah itu, kamar 308 selalu dikosongkan." Dina terdiam. Tapi rasa penasaran mendorongnya membuka arsip lama rumah sakit. Ia menemukan nama Ibu Sari di dokumen yang nyaris lapuk. Tapi anehnya, di kolom tanggal meninggal, tak ada catatan. Hanya kosong. 2 malam kemudian, Dina kembali mendapat shift malam. Kali ini ia mendengar bunyi lonceng kecil dari ujung lorong. Lonceng yang biasa dipasang di meja pasien tua yang kesulitan bicara. Suaranya berasal dari kamar 308. Dengan napas tertahan, ia melangkah mendekat. Di dalam kamar itu, ia melihat wanita tua itu lagi. Lebih jelas, lebih nyata. Kali ini, mulutnya mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Seperti memanggil. Dina gemetar dan mundur, tapi tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Suara jeritan menggema di lorong kosong. Ketika rekan perawat lain tiba, Dina pingsan di depan kamar 308, menggenggam lonceng tua berkarat yang tidak pernah ada di inventaris rumah sakit. Sejak kejadian itu, Dina berhenti bekerja dan menghilang tanpa kabar. Kamar 308 akhirnya dipalang permanen. Namun beberapa perawat baru masih bersumpah pernah melihat siluet wanita tua duduk di ranjang kosong, menatap keluar jendela, menunggu air minum yang tak pernah sampai. 2 minggu setelah kepergian Dina, suasana rumah sakit mulai kembali normal. Tapi malam-malam tetap menyimpan ketegangan, apalagi bagi Bayu, perawat baru yang mulai shift malam pertamanya di unit gawat darurat. Sekitar pukul 2 pagi dini hari, seorang pasien dibawa masuk. Lelaki tua dengan luka parah di kepala, ditemukan pingsan di taman belakang rumah sakit. Petugas jaga heran karena area itu sudah lama dikosongkan dan ditutup untuk umum. Pasien itu dibaringkan di UGD, tetapi belum sempat ditangani. Ia menghilang. Bayu yang mengurus pasien tersebut dicecar atas kelalaiannya. Tapi dia bersikeras pasien itu nyata, bahkan menyebutkan pakaian pasien yang digunakan pria tersebut. Baju putih tua dengan bordir RS Dharma Wening. Dokter jaga terdiam. Mereka tahu, baju itu sudah tidak digunakan sejak 15 tahun lalu. Seminggu berikutnya, Bayu tetap bekerja meski sering murung. Suatu malam, ia tertidur di ruang perawat. Tiba-tiba telepon darurat di mejanya berdering. Dengan mata berat, ia mengangkat. "Halo!" Suaranya serak. Dari ujung telepon, terdengar suara lemah seorang wanita tua. "Maaf, Nak. Tolong, saya haus." Seketika Bayu terjaga. Layar telepon menampilkan sambungan dari kamar 308. Ia langsung memeriksa sistem.
Kamar 308 masih terkunci dan tidak berfungsi. Tidak ada sambungan telepon aktif dari ruangan itu. Ketika Bayu memberanikan diri menuju ke sana, lorong sepi. Tapi hawa dingin menyergap dari arah kamar. Pintu 308 terbuka perlahan. Tak ada siapa-siapa. Namun di lantai dekat ranjang, terdapat cangkir kaca tergeletak. Basah. Masih ada bekas air. Bayu, yang kini dilanda rasa takut dan penasaran, mencoba menggali catatan lama di arsip rumah sakit. Di sana ia menemukan sebuah buku catatan tangan lusuh, milik perawat bernama Retno, tertanggal 1995. Catatan terakhir berbunyi, pasien kamar 308 tidak makan dan minum sejak pagi. Aku terlalu lelah, akan kuberikan air malam nanti. Tapi, aku tertidur. Paginya dia sudah dingin, matanya terbuka. Sejak itu, aku sering mendengar dia memanggilku dari lorong, minta air. Bayu menutup buku itu dengan tangan gemetar. Namanya boleh berbeda, tapi semua yang terjadi padanya kini seperti siklus yang berulang. Malam itu, Bayu kembali dapat giliran ronda malam. Ia menyiapkan air minum di nampan logam, dan tanpa berkata apa-apa, ia letakkan di depan kamar 308. Setelah itu, ia kembali ke ruang perawat. Namun saat tengah malam lewat, terdengar bunyi sesuatu jatuh. Ketika Bayu kembali ke lorong, nampan itu sudah kosong. Gelas menghilang. Di balik pintu kamar 308 yang sedikit terbuka, ia bisa melihat seorang wanita tua sedang duduk di ranjang. Tapi kali ini dia tidak memandang tajam. Wajahnya tenang, tangannya menggenggam gelas kosong. Dan perlahan, dia mengangguk pelan ke arah Bayu. Sejak kejadian gelas kosong itu, Bayu tak pernah lagi diganggu oleh suara dari kamar 308. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, saat ia tengah mengisi laporan di ruang perawat, terdengar suara berderit dari ujung lorong. Suara jendela dibuka, pelan, seperti disentuh tangan yang rapuh. Ia berjalan perlahan ke arah sumber suara. Kamar 308 masih terkunci dari luar, seperti biasa. Namun jendela di dalam kamar itu, yang menghadap taman belakang rumah sakit, terbuka lebar. Angin malam menyelinap masuk membawa bau tanah basah dan wangi bunga melati. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menunduk dan melihat bekas tapak kaki basah di lantai. Menuju jendela. Beberapa malam kemudian, Bayu ditemani oleh Siska, perawat baru magang. Ia belum tahu soal kisah kamar 308, dan Bayu memilih tidak menceritakan apapun. Namun malam itu Siska datang dengan wajah pucat ke ruang perawat. Mas, kamar 308, ada perawat yang masuk barusan. Dia pakai seragam lama, warnanya agak kuning gading, tapi wajahnya kenapa? Siska menggeleng, gemetar. Nggak ada mas, wajahnya rata, seperti topeng porselen. Bayu membeku. Seragam yang disebutkan Siska persis seperti yang dikenakan perawat era 90-an. Beberapa pekerja bangunan dikirim ke rumah sakit untuk memperbaiki kebocoran plafon. Saat membongkar bagian atas lorong 308, mereka menemukan ruang sempit seperti loteng yang dipenuhi barang-barang lama. Ranjang tua, rak obat kayu, dan koper kecil berdebu. Di dalam koper itu ditemukan pakaian pasien, catatan medis, serta satu foto hitam putih. Foto itu menunjukkan seorang wanita parubaya memakai baju pasien, duduk di ranjang kamar 308, ditemani oleh seorang perawat muda. Di balik foto tertulis, Ibu Sari and Suster Retno, 15 November 1995, hari terakhir. Bayu menggigil. Ini bukan hanya arwah pasien yang gentayangan. Ini tentang ikatan yang belum selesai antara pasien dan perawat. Pada malam ke-40 sejak Dina menghilang, Bayu bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di kamar 308. Di situ ada Ibu Sari, duduk di ranjang dengan gelas kosong di tangan. Di sampingnya berdiri Dina mengenakan seragam perawat, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ibu Sari menoleh dan berkata, "Terima kasih sudah mengantarkan minumanku." Tapi Suster Dina belum menunaikan janjinya. Dina memegang lengan Bayu. Dingin sekali.
Tolong gantikan aku tidak bisa pergi. Bayu terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi bajunya. Di luar, hujan turun deras. Dan saat dia melihat ke papan daftar pasien, nama Sari 308 tiba-tiba tercetak di layar komputer. Pagi harinya, suasana rumah sakit berubah. Petugas administrasi bagian rawat inap, Bu Rina, menemukan sesuatu janggal saat mencetak data pasien. Aneh, gumamnya. Kamar 308 muncul di sistem. Ada satu pasien terdaftar atas nama Sari, tapi data ini tidak masuk dari sistem input biasa, seperti ditulis manual dari komputer lama. Saat diperiksa lebih lanjut, data tersebut bertanggal 15 November 1995. Dan entah bagaimana tersambung ke printer yang baru saja diganti bulan lalu. Tak ada penjelasan teknis yang masuk akal. Kepala perawat memutuskan untuk memanggil bagian IT. Tapi saat tim datang dan membuka arsip digital, mereka justru menemukan file audio pendek, hanya beberapa detik. Suara dalam file itu adalah bisikan. Saya tidak haus lagi, tapi dia belum pergi. Bayu semakin sering merasa tidak sendiri. Di ruang perawat malam, ia beberapa kali melihat sosok perempuan berjalan cepat di ujung lorong, selalu ke arah kamar 308. Tapi ketika ia susul, lorong selalu kosong. Suatu malam, ketika sedang memeriksa pasien di kamar lain, seorang pasien lansia menggenggam tangannya dan berkata, "Suster yang tadi datang, dingin sekali nak, tapi dia baik, rambutnya panjang. Dia bilang namamu Bayu, ya." Bayu tak bisa menjawab. Pasien itu menggambarkan sosok Dina dengan detail yang tak mungkin diketahui orang luar. Ada satu kebiasaan perawat malam, mencatat obat habis di ruang persediaan. Di sana ada sebuah cermin kecil, retak di sudut, tepat di atas meja logam. Suatu malam, saat Bayu menunduk mencatat, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh, kosong. Ada satu kebiasaan perawat malam, mencatat obat habis di ruang persediaan. Di sana ada sebuah cermin kecil, retak di sudut, tepat di atas meja logam. Suatu malam, saat Bayu menunduk mencatat, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh, kosong. Suatu malam yang sunyi, seorang petugas kebersihan menemukan sebuah amplop kecil di bawah laci kamar 308. Kertasnya sudah menguning. Di bagian depan tertulis, "Untuk Suster Retno, maaf dan terima kasih." Isi surat itu sederhana, dengan tulisan tangan bergetar. "Suster Retno, saya haus sekali malam itu. Tapi saya tahu, suster juga lelah. Saya tidak marah. Kalau saya tidak sempat pamit, tolong doakan saya. Saya akan menunggu sampai semuanya tenang. Jangan takut, saya cuma tak ingin dilupakan." Bayu membaca surat itu berulang-ulang, merasakan sesuatu mengendap di dadanya. Bukan ketakutan, tapi kesedihan yang dalam. Mungkin selama ini yang gentayangan bukan dendam, tapi luka yang tak pernah disembuhkan. Suatu malam, jam dinding tua di lorong menuju kamar 308 berhenti berdetak pada pukul 1.20. Waktu yang sama saat Dina pertama kali melihat sosok Ibu Sari. Sejak itu, jam itu tak pernah berfungsi lagi meski sudah diganti baterai. Setiap pukul 1.20 dini hari, hawa di lorong menjadi lebih dingin. Dan selalu ada suara langkah kaki yang pelan, teratur, menuju kamar 308. Kadang disertai suara gelas diletakkan di meja logam. Bayu menulis catatan terakhir dalam jurnalnya malam itu. "Jika malam datang dan kalian lewat lorong ini, bawalah satu gelas air. Letakkan di depan pintu 308. Bukan karena takut, tapi karena menghormati mereka yang pernah menunggu dan tak sempat pamit." Malam itu, UGD menerima pasien wanita sekitar 60-an tahun yang ditemukan pingsan di dekat halte depan rumah sakit. Kondisinya stabil namun bingung. Tidak membawa KTP dan hanya mengulang-ulang satu kalimat. "Saya dulu pernah dirawat di sini, di kamar 308. Dokter jaga dan petugas administrasi mulai panik. Karena nama wanita itu, setelah dicocokkan dengan data arsip lama,
ternyata cocok dengan pasien tahun 1995 yang sama, Sari. Tapi tidak mungkin. Ibu Sari sudah meninggal, dan semua catatan menunjukkan hal itu. Namun wanita ini tahu detail interior kamar 308 yang bahkan staf baru pun tak tahu. Posisi meja, warna cat dinding sebelum renovasi, dan lukisan bunga mawar yang dulu tergantung di atas ranjang pasien. Di dinding itu ada retakan kecil, bentuknya seperti akar, katanya sambil menunjuk dinding kamar dari luar. Dan benar, retakan itu memang ada. Siska mulai sering mengeluh sakit kepala saat berjaga malam. Ia mengaku mendengar suara tangisan samar dari dalam dinding kamar 308. Bukan dari lorong, tapi seperti benar-benar di dalam tembok. Bayu memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Bersama teknisi bangunan, mereka membuka bagian dalam dinding luar kamar 308. Di baliknya, mereka menemukan ruangan sempit, bekas gudang tua, dan di dalamnya ada sebuah kursi roda berkarat, serta buku harian kecil milik Suster Retno. Di halaman terakhir tertulis dengan tinta luntur. Dia terus memanggilku, aku harus kembali, tapi aku takut. Kamar 308 bukan hanya tempat pasien menunggu. Kadang kita yang hidup, justru yang tersesat di dalamnya. Kamar 308 akhirnya resmi dinonaktifkan total. Pintu dipalang besi, dicat hitam, dan ditutup kain putih. Namun itu tak menghentikan kejadian-kejadian aneh. CCTV lorong mencatat gerakan aneh setiap pukul 1.20. Seperti ada bayangan melintas, berhenti di depan kamar, lalu menghilang. Petugas keamanan yang mencoba berjaga di sana. Semua mengundurkan diri dalam 2 minggu. Bayu menerima surat tanpa pengirim di loker pribadinya. Isinya satu kalimat pendek. Terima kasih sudah mengantarkan minuman terakhir, tapi kamu belum bisa pergi. Tulisannya mirip sekali dengan tulisan Suster Retno. Suatu malam, Bayu melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di ruang perawat, cermin besar memantulkan ruangan seperti biasa. Kecuali satu hal, bayangannya sendiri tidak muncul. Namun di tempat seharusnya bayangannya ada, terlihat sosok lain. Seseorang memakai seragam perawat putih lusuh. Perlahan, bayangan itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Bayu. Lalu ke arah kamar 308. Ketika ia menoleh ke arah pintu kamar itu, ia mendengar suara yang kini ia kenal baik. Airnya belum sampai, Nak. Kali ini, jangan terlambat. Lorong tetap sepi. Waktu selalu berhenti di 1.20. Kamar 308 memang sudah tak difungsikan, tapi masih ada yang menunggu di sana. Mereka yang tak sempat pamit. Mereka yang tertinggal. Dan satu demi satu, mereka memanggil yang hidup untuk menemani mereka dalam sunyi yang abadi. Beberapa hari setelah kejadian cermin, Bayu mencoba menjauh dari kamar 308. Ia memindahkan shift ke ruang rawat inap biasa, berharap bisa lepas dari gangguan. Tapi malam itu, saat membuka sistem komputer rawat inap untuk mencetak laporan pasien, tiba-tiba folder baru muncul di desktop. Rekam 308 zip. Saat dibuka, isinya adalah ratusan file hasil scan rekam medis. Seluruhnya berjudul nama-nama pasien, yang tidak ada di sistem rumah sakit. File paling bawah bernama dinalas.pdf. Bayu membukanya, isinya hanya satu halaman. Tertinggal bukan karena tak bisa keluar, tapi karena lupa dipanggil pulang. Dina W, tiba-tiba listrik di ruangan mati sesaat, dan layar komputer menyala kembali dengan latar gelap. Sebuah video pendek berjalan otomatis, terekam dari kamera keamanan. Seorang perawat berjalan pelan di lorong, seragam putih, rambut panjang, membawa nampan logam berisi gelas air. Tapi ketika sosok itu melewati kamera, tidak ada wajah. Beberapa minggu kemudian, Bayu mendapat kabar bahwa ia akan dipindah ke rumah sakit baru di luar kota. Ia lega, akhirnya bisa meninggalkan semua ini. Namun anehnya, surat kepindahannya selalu gagal terkirim. Sistem Dinas Kesehatan mencatat bahwa ia masih aktif di RS Dharma Wening, padahal semua data sudah diperbarui. Yang lebih mengerikan, ada file PDF yang tiba-tiba muncul di printer ruangan staf. Dokumen itu berjudul, Penempatan Ulang Perawat Bayu Kamar 308.
Dokumen itu tidak ditandatangani siapapun, tapi di bawahnya tertulis, "Satu tugas terakhir sebelum kamu benar-benar bisa pergi. Pastikan semua pasien pulang." Bayu memutuskan kembali ke kamar 308. Ia membawa satu gelas air, satu salinan catatan terakhir Suster Retno, dan lilin kecil. Ia duduk di dalam kamar itu, menyalakan lilin, dan meletakkan gelas air di samping ranjang. "Kalau ada yang masih menunggu, pulanglah, aku cuma perawat. Tapi aku bisa antarkan sampai gerbang," ucapnya pelan. Udara di kamar menjadi hangat. Tidak menyeramkan, tapi seperti ada sesuatu yang lepas. Samar-samar, Bayu melihat sosok-sosok duduk di ranjang. Pasien-pasien lama, dengan wajah damai. Termasuk seorang wanita muda, Dina. Ia tersenyum dan mengangguk. Dan di antara mereka, duduk Ibu Sari, memeluk gelas air di tangannya. Sejak malam itu, lorong menuju kamar 308 menjadi terang dan biasa saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada jendela terbuka sendiri, tidak ada bayangan di cermin. Jam dinding pun kembali berdetak dan melewati angka 0120 tanpa berhenti. Tapi Bayu tidak pernah terlihat lagi di rumah sakit. Di ruang perawat, di dalam laci meja, ada satu catatan tulisan tangan. Bukan semua yang tak terdaftar itu tersesat. Kadang mereka hanya menunggu dipanggil. Perawat malam, kamar 308. Pagi harinya, perawat jaga pagi, Randy, memeriksa daftar pasien di komputer pusat. Ia terkejut saat melihat satu nama baru muncul di bagian daftar inap. Padahal tidak ada pasien baru malam sebelumnya. Nama itu, Bayu A, ruang 308. Status, observasi tidak stabil. Randy berpikir ini hanya kesalahan sistem. Tapi saat dia mencari rekam medisnya, file itu lengkap. Ada foto, riwayat singkat, dan tanda tangan penerimaan yang tampak, seperti ditulis oleh Bayu sendiri. Lebih mengerikan lagi, di data itu tertulis tanggal masuk, 15 November 1995. Beberapa hari kemudian, pihak Dinas Kesehatan Kota mengirim tim audit untuk memeriksa kejanggalan administratif di RS Dharma Wening, terutama mengenai kamar 308 yang sudah tidak digunakan secara resmi. Tapi saat mereka mencoba membuka berkas digital rumah sakit, semua file yang berkaitan dengan 308 lenyap. Bahkan backup server tidak menunjukkan log data apapun dengan angka 308 selama lebih dari 2 dekade. Salah satu anggota audit berkata, "Ini seperti ada ruangan yang menyembunyikan dirinya sendiri." Dan saat mereka meninjau, langsung ke lantai 3, lorong yang biasanya menuju kamar 308 tidak ada. Hanya ada dinding polos. Seolah-olah pintu ke kamar itu tak pernah dibangun. Siska yang dulu pernah melihat sosok perawat tanpa wajah, suatu malam bermimpi aneh. Ia berada di ruang rekam medis, dikelilingi tumpukan berkas tua. Tiba-tiba, ia mendengar suara perempuan memanggil namanya, "Siska, kau harus bantu mereka pergi." Saat ia menoleh, di ujung lorong berdiri seorang perawat tua mengenakan seragam krem gaya lama, Suster Retno. Kalau tidak ada yang mencatat, mereka akan tetap di sini, menunggu air terakhir atau doa terakhir. Siska terbangun dengan dada sesak, dan keesokan harinya ia menemukan secarik kertas tua di dalam saku seragamnya. Tulisan di kertas itu, "Bayu belum sempat pulang, satu pasien masih diam di kursi roda." Kembalikan catatan itu ke tempatnya. Tertuntun oleh firasat, Siska menyelinap ke loteng tua rumah sakit yang kini hampir sepenuhnya ditutup karena renovasi. Di pojok ruang yang penuh sarang laba-laba dan berkas lapuk, ia menemukan satu kotak kayu kecil dengan label pudar. Rekam tamu non-registered. Kotak itu berisi dokumen aneh. Daftar pasien yang tak pernah terdata secara resmi. Semuanya bertanggal 1990 hingga 1995. Di antara berkas itu, ia menemukan foto. Bayu duduk di samping ranjang, mengangkat gelas air, tersenyum, dan di belakangnya berdiri Suster Retno. Tapi anehnya, fotonya bukan hitam putih. Foto itu baru. Dicetak di kertas glossy. Di belakangnya tertulis,
Kami sudah pulang, tapi masih ada yang belum sempat diantar. Seminggu setelah itu, saat petugas kebersihan menyapu lorong lantai 3, ia menemukan sebuah pintu baru, terbuat dari kayu tua dengan angka 308 terukir samar. Padahal lorong itu semestinya sudah menjadi dinding polos setelah renovasi. Ia mencoba mengetuk, lalu menempelkan telinga ke pintu. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki dan bunyi logam ringan ditaruh di atas meja. Dan kemudian, suara pelan, pelan sekali, nyaris seperti bisikan dari dunia lain. Airnya sudah dingin, tapi masih ada yang haus. Kamar 308 belum benar-benar hilang. Ia hanya menunggu seseorang yang belum sempat pergi atau belum sempat dipanggil pulang. Hujan turun lembut di halaman RS Dharma Wening malam itu. Angin membawa aroma tanah basah, seolah alam sendiri ikut menunduk dalam diam. Di lantai 3 yang kini tak lagi digunakan secara resmi, lorong yang semula tertutup dinding, kini terbuka kembali, lengkap dengan nomor kamar 308 yang kembali terpampang di atas pintu kayu tua. Siska berdiri di hadapan pintu itu, mengenakan seragam perawat malam, di tangannya satu nampan logam kecil berisi segelas air dan selembar kertas doa. Ia tahu ini bukan tugas medis, ini semacam panggilan spiritual batiniah. Sejak peristiwa mimpi bersama Suster Retno dan penemuan foto Bayu, Siska merasa seperti ditunjuk menggantikan peran terakhir yang belum selesai. Ia mengetuk pelan. Tak ada jawaban, tapi perlahan, pintu berderit terbuka sendiri. Di dalamnya, kamar 308 masih sama seperti yang digambarkan dalam catatan Suster Retno. Cat dinding pudar, ranjang tua dengan roda karat, dan meja kecil di sampingnya. Tapi yang paling membuat bulu kuduknya meremang adalah ada seseorang di sana. Duduk di atas kursi roda, membelakangi jendela, adalah sosok wanita tua mengenakan daster putih. Rambutnya panjang, sebagian menutupi wajah. Tubuhnya kurus, tampak rapuh, namun tidak bergerak sama sekali. Siska melangkah masuk, menahan napas. Ia meletakkan gelas air di meja kecil dan membaca pelan isi doa di kertas. Untuk yang masih tertinggal, untuk yang belum dipanggil, pulanglah. Tidak ada yang mengusir, tidak ada yang melupakan. Tapi semua yang haus kini waktunya disuguhi. Suasana kamar berubah. Lampu gantung yang tadinya redup menyala sedikit lebih terang. Udara yang dingin menjadi hangat. Sosok di kursi roda itu perlahan menoleh ke arah Siska, mata sayu, bibir yang mulai membentuk senyum kecil. "Terima kasih," katanya pelan. "Airnya tidak sedingin biasanya." Lalu tubuh itu perlahan menjadi kabur, seperti asap yang diterpa angin. Kursi roda kosong. Gelas air sudah setengah kosong. Siska merasa tangannya ringan. Ia tak menangis, tak takut. Ia hanya merasa lega. Ada yang telah diselesaikan malam itu. Beberapa hari kemudian kabar tentang kamar 308 kembali tersebar. Tapi anehnya, saat pihak manajemen mencoba mencari ulang letak kamar itu, lorong menuju sana hilang kembali. Peta bangunan rumah sakit tidak menunjukkan adanya ruangan di sana. Bahkan rekaman CCTV di hari Siska masuk ke kamar itu. Hanya menunjukkan ia berdiri di ujung lorong kosong selama 1 jam, tanpa bergerak. Siska memutuskan mengundurkan diri dari rumah sakit. Ia pindah ke kota lain, menjadi sukarelawan di klinik terpencil. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan satu map kecil berisi fotokopi dokumen. Salinan catatan Suster Retno, surat terakhir Ibu Sari, foto Bayu, dan satu kertas bertuliskan, "Jika kelak kamar ini muncul lagi, jangan ditutup, jangan dilupakan, karena ada mereka yang tidak marah hanya menunggu." Di banyak rumah sakit tua di Indonesia, selalu ada satu ruangan yang kosong. Kadang dinomori, kadang tidak. Kadang disebut ruang karantina lama, kadang ruang rekam lama. Tapi selalu terasa dingin meski tanpa AC, selalu sepi meski dekat ruang jaga. Dan selalu ada cerita tentang pasien yang tak terdaftar. Malam hari, perawat baru sering mendengar suara kursi roda, suara air dituangkan ke gelas, atau
Suara lirih memanggil nama seseorang yang tak mereka kenal. Dan jika mereka cukup berani membuka pintu ruangan itu, biasanya akan mereka temukan ranjang kosong, meja kecil, dan satu gelas air yang masih berembun. Karena tidak semua pasien datang dengan nama, tidak semua pergi dengan keluarga, dan tidak semua haus bisa diobati dengan obat. Sebagian hanya ingin dipanggil pulang. Cerita ini adalah penghormatan bagi ruang-ruang sepi, waktu-waktu malam yang dilalui para perawat, dan mereka yang meninggalkan dunia dengan tenang, tanpa nama, tanpa tangisan, tapi juga tanpa penanda. Kamar 308 mungkin fiktif, tapi kisah seperti ini terjadi, berulang, dan selalu menyisakan satu ruang kosong di lorong yang tak pernah benar-benar sunyi.